Wabarakatuh, jumpa kembali bersama media Liputan 4 TV. Kali ini saya reporter Agus Maulana bersama Bung Rahmat Hidayat SH. Kita panggil Bung Rahmat aja ya. Siap. Beliau ini salah satu pengacara atau lawyer yang saat ini sangat dikenal di masyarakat Kabupaten Agan Komering Ulu, dan juga beliau selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Cinta Keadilan, Pak Rahmat. Siap. Yayasan Bantuan Hukum Cinta Keadilan. Yayasan Bantuan Hukum Cinta Keadilan sebagai direktur, Pak Rahmat. Siap. Beliau juga memang sudah selalu dikenal di masyarakat, selalu mengangkat isu-isu yang terjadi di Kabupaten Oku, isu sosial. Kali ini saya akan mengangkat tema surat Bupati Kabupaten Agan Komering Ulu, yaitu Bapak Haji Teddy Milwansa di tanggal 15 Agustus tahun 2025 kepada 4 pemilik atau pengelola hiburan malam atau karaoke di Kabupaten Agan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Batu Raja. Dalam surat tersebut, Pak Bupati meminta dilakukan penutupan sementara untuk melengkapi surat-surat yang belum dimiliki untuk setiap hiburan itu, Pak Rahmat. Dalam hal ini mungkin Pak Rahmat bisa menjelaskan pada publik kita yang menjadi permasalahan dalam hiburan malam di Kota Batu Raja ini. Silakan Pak Rahmat. Siap. Oke, terima kasih Bung Agus atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan terkait keputusan atau surat yang sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati kemarin tentang penutupan sementara tempat hiburan yang melanggar dan sebagian ada yang tidak memiliki izin. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu apresiasi kepada Pak Bupati Oku, Bapak Haji Teddy Milwansa, dan Bapak Wakil Bupati Oku, Bapak Insinyur Haji Marjito, atas ketegasannya menyikapi terkait maraknya tempat-tempat hiburan yang diduga itu melanggar aturan, melanggar hukum, baik secara administrasi. Hari ini hari Selasa tanggal 26 Agustus tahun 2025. Kenapa saya mesti menyebutkan tanggal dan bulan? Karena yang saya khawatir nanti statement saya sampaikan hari ini mengenai indikasi-indikasi belum adanya perizinan, tiba-tiba besok di kemudian hari muncul perizinan. Nah, gitu. Tapi kalau saya sudah menyebutkan tanggal hari ini dan bulan hari ini, artinya statement saya ini saya keluarkan per tanggal 26 Agustus, Bung Agus. Jadi saya kemarin melihat ada video, video itu mengatakan dari perwakilan usaha karaoke, dia mengatakan salah satunya itu yang saya tangkap itu tentang bagaimana Pak kalau seandainya kami mem-PHK 100 karyawan kami, bagaimana kehidupannya itu, apakah tidak akan berdampak kepada sosial dan ekonomi kita. Bagi saya itu bukan masalah daripada persoalan yang hari ini menjadi konsen kita. Karena kalau soal pekerjaan masih banyak pekerjaan, Bung Agus. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dilakukan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan saya juga mau menegaskan, ya, saya mau sedikit mewarning ini kepada orang-orang yang menyampaikan seperti itu kemarin, bahwa itu bekerja 100 orang di PHK. Bagaimana ya ketika kami itu bisa menghidupi 100 orang anak asuh, ya kan? Anak asuh ini tidak bekerja dengan kami, namun kami yang mengurus, seperti itu Bung Agus. Jadi bukan masalah besar kalau soal itu. Lalu terkait juga kalau yang dibahasakan itu kami ini ada 100 lebih karyawan. Nah, pada kesempatan ini saya menegaskan juga keresahan ini dirasakan sebagian besar masyarakat Oku, karena diduga ada banyaknya pelanggaran-pelanggaran baik secara administrasi, Bung Agus, nanti kita jelaskan.
Dan juga perlu saya tegaskan, di O2 ini ada 1.000 lebih masjid, Bung Agus. Ada 1.000 lebih masjid, yang dimana termasuk juga ada sekian ratus musolah untuk di Kabupaten O2 ini. Jadi jangan kita berbicara soal jumlah dampak daripada keputusan, namun kita harus melihat apa yang menjadi keresahan masyarakat hari ini. Seperti itu, Bung Agus. Berarti dampak moral dan sosial dalam hal ini. Siapa? Ini kan surat Bupati Oku kan telah jelas memerintahkan penutupan sementara, tapi dari beberapa tempat informal itu masih beroperasi. Menurut Pak Rahmat sendiri ini suatu kelalaian atau memang adanya indikasi pembiaran dari hal ini dalam hal ini ya instansi terkait? Menurut Pak Rahmat sendiri bagaimana? Oh, siap. Terima kasih, Bung Agus. Jadi kalau saya cermati di surat keputusan kemarin itu ada beberapa dasar kenapa pemerintah menutup sementara ya terkait beberapa tempat usaha hiburan karaoke. Di antaranya itu kalau saya lihat itu ada dasar atau alasan karena belum mengutip pajak 40%, Bung Agus. Oh, selama ini sudah berdiri lama ya bertahun-tahun. Siap. Berarti belum pernah memungut pajak hiburan. Siap. Dalam hal ini. Mungkin seperti itu. Siap. Oke. Lanjutnya Pak. Lalu yang selanjutnya itu ada yang terkait masalah izin klub malam. Izin klub malam. Jadi perlu kita pahami, saudara-saudara, bahwa tempat hiburan atau tempat karaoke ini itu mempunyai kualifikasi, ya. Ada kode-kodenya. Kalau di KLBI itu ada kode-kodenya. Jadi KBLI itu adalah kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, jadi selama ini yang terjadi, berdasarkan informasi yang saya tahu, bahwa karaoke ini adalah karaoke keluarga, Bung Agus, karaoke keluarga. Tapi yang menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat, sebagai praktisi hukum ini, apakah dibenarkan usaha karaoke keluarga itu ada pemandu lagunya? Tapi kan setiap kita informasi misalnya kita tanyakan dari lembaga atau masyarakat bahkan dari media selalu disampaikan oleh pemilik hiburan itu mereka sudah memiliki izin melalui pendaftarannya melalui urusan masih OSS artinya online. Itu menanggapi hal itu bagaimana Pak? Baik. Oke, kalau itu Bung Agus begini. Saya mau menyampaikan dan saya menantang ini para pihak ya. Para pihak yang merasa mempunyai izin terkait karaoke itu tadi, hiburan karaoke itu tadi, saya menantang. Menantangnya seperti ini Bung Agus. Ayo kapan dan di mana waktunya ditentukan, kita untuk sama-sama membuka data. Oh, secara terbuka. Betul. Jadi betul. Ada terbuka publik kan informasi publik. Siap. Silahkan nanti dihubungi jurnalis kita ya ataupun siapapun yang memiliki kontak HP saya ya, saya sebagai masyarakat dan sebagai praktisi hukum, ayo saya tantang barang siapa di antara beberapa usaha yang katakanlah yang merasa mempunyai izin lengkap tidak melanggar, ayo kita buka nanti datanya. Karena begini Bung Agus, yang pertama indikasinya seperti ini harus saya tegaskan, ini jangan membodoh-bodohi publik, jangan membodoh-bodohi masyarakat ya. Jangan, saya tidak senang kalau ada pembodohan publik, ada kebohongan-kebohongan misalkan ya. Saya tidak senang, pasti saya akan menyampaikan kebenaran Bung Agus. Karena undang-undang sudah mengatur ya. Betul. Masyarakat, DPR dalam hal ini pengawas pemerintahan. Betul. Media, LSM punya hak untuk mengetahui izin setiap usaha. Betul Bung Agus, betul. Sudah diatur di undang-undang itu. Sudah diatur undang-undang. Ada lagi statement di beberapa informasi yang saya dapat itu, kenapa itu DPRD ikut campur? Iya. Nah, ini saya kapasitasnya apa? Kapasitasnya sebagai apa? Saya kasih tahu kepada kalian orang-orang yang tidak paham, ya. Ya, ini sebagian besar ya, masih banyak ini tugas-tugas DPR itu, kewenangan dari DPR. Yang sebagian besar aja saya kasih tahu. DPR itu mempunyai hak legislasi. Jadi membentuk undang-undang, membentuk perda itu tugas DPRD ataupun DPR RI. Itu Bung Agus. Lalu yang kedua, apalagi pengawasan. DPRD itu mempunyai kewenangan atau tugas itu pengawasan, baik mengawasi kinerja instansi, baik mengawasi perda dan lain-lain seperti itu.
Lalu yang ketiga budgeting atau anggaran. Jadi DPRD itu punya kewenangan atau punya tugas untuk menyusun anggaran bersama-sama dengan eksekutif Jadi pemerintah. kalau ada suatu usaha yang telah diurus dikeluarkan izin oleh bupati itu melalui adanya pelanggaran, DPR punya hak ya untuk Lah jelas. evaluasi kembali ya, Jelas. izin yang telah keluar itu. Iya, Begitu ya? betul sekali Bung Agus. Jelas DPR mempunyai hak, mempunyai kewenangan, mempunyai tugas. Artinya kalau surat bupati atau perintah bupati dalam hal ini kalau tidak dilaksanakan, artinya dampak sosial atau hukumnya kemana itu menurut Pak Rahmat sendiri? Siap. Aduh. Jadi makanya tadi Bung Agus yang ingin saya sampaikan lanjutan, ya. Saya sebagai masyarakat ini, sebagai masyarakat dan sebagai praktisi hukum mempertanyakan, ya, mempertanyakan legalitas, ya. Jangan kalian putar-putar, ya. Jangan kalian putar-putar barang ini, ya. Kenapa saya menyampaikan secara tegas? Karena begini, pelanggaran yang kasat mata, ya, ini pelanggaran yang saya nampak langsung, ya, yang saya nampak langsung, ya, di mana ada karaoke yang katanya karaoke keluarga, tapi buka, ya, mohon maaf Bung Agus, ini harus secara tegas saya menyampaikan, ya, buka karaoke itu ada pemandu lagu wanita. Kalau jam operasinya sampai jam berapa sebenarnya? Oke, nah itu selanjutnya Bung Agus. Jadi kalau ayo kita sama yuk saya tantang Bung Agus. Siapa pelaku usaha yang merasa tidak melanggar, ya, ayo saya tantang. Waktu dan tempatnya silahkan ditentukan. Nah, kalau untuk kontak HP saya nanti siapa yang punya silahkan ditanya, dijadwalkan, saya siap. Ayo, saya siap. Kalau memang tidak ada pelanggaran, saya siap untuk menanggung apa nih, kena sanksi misalnya, ya, saya harus maraton keliling kota Batu Raja, ya, atau saya harus melakukan apa misalnya, sanksi apa saya siap. Namun ketika saya bisa membuktikan adanya pelanggaran, tutup, ya, tutup dengan sendiri, tidak perlu pemerintah mengambil sikap tegas, Bung Agus. Nah, satu tadi Bung Agus ya yang saya sampaikan terkait masalah karaoke keluarga. Tapi di operasional dibukanya itu ada pemandu lagu atau LC. Ayo, apakah tidak melanggar karaoke keluarga seperti itu? Itu satu. Yang kedua, Bung Agus, dari sisi jam operasional, di mana ada karaoke keluarga yang kalau kita dengar dari beberapa keterangan saksi, tutupnya jam 2 malam. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan ke kita, tutup jam 3 subuh. Hampir sholat subuh ya? Hampir sholat subuh. Ini karena keluarga seperti apa, ya? Janganlah kita merasa benar. Kalau salah kita ngaku salah. Jadi kedepannya kita perbaiki. Kita perbaiki. Hormatilah keputusan kepala daerah, ya. Hargailah. Dalam surat Pak Bupati itu kan sudah dijelaskan 5 poin yang harus dilengkapi maksud Pak Bupati itu. Siap, betul Bung Agus. Setelah itu buka kembali. Kan? Betul, Itu, kan? betul. Seperti misalnya rekomendasi dari damkar pemadam kebakaran. Betul. Bagaimana nih penyelamatan pengunjung? Siap. Apa ada pintu Darurat. evakuasi, Siap. evakuasi atau apa untuk ini untuk aparatnya bagaimana? Siap. Karyawannya atau bisa nggak pakai menggunakan alat pemadam seperti itu ya? Betul, betul Bung Agus, Ya, betul. Sebenarnya Pak Bupati baik bijak sekali ya Pak. Betul, Pak, ya. betul. Nah sekarang mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Rahmat. Siap. Nah ini mungkin ada harapan seruan Pak Rahmat untuk pemerintah Kabupaten Maluku dalam ini terkait permasalahan ini. Siap. Ada DPR bahkan masyarakat serta pemilik usaha-usaha informal di Kabupaten Maluku. Mungkin ada seruan dari Pak Rahmat. Baik Bung Agus, saya tambahkan dulu Bung Agus ya terkait dugaan-dugaan itu tadi. Ya. Yang pertama karaoke keluarga itu ada pemandu lagu, wanita pemandu lagu. Itu menjadi pertanyaan. Ya. Setahu saya tidak ada. Ya. Saya bisa buktikan. Terus yang kedua, karaoke keluarga buka sampai jam 2 malam. Bahkan dari beberapa keterangan saksi menerangkan bahwa bukanya sampai jam 3 subuh baru tutup. Itu ada juga terindikasi penjualan miras dari luar-luar itu kan yang mahal-mahal ya. Apalagi seperti itu. Andaikan yang, itu betul ada. Yang import itu ya. Betul. Kayak apa tuh? Apa Jack D, maksudnya Jack D. whisky, macam-macam itu kan. Soju, macam-macam minuman itu kan. Oke, siap.
Itu bagaimana Pak Rahmat? Pajaknya itu, izinnya itu harus diurus nggak ya seperti itu kan? Jadi kalau terkait minuman-minuman keras, Bung Agus, itu kan ada perizinan khusus. Ada perizinan khusus. Jadi perizinan khusus untuk minuman keras itu yang saya pahami itu PB Umku. PB Umku. Perizinan berusaha, ya, usaha menunjang kegiatan usaha, untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi itu untuk minuman yang mengandung alkohol dengan kadar mungkin kategori A, B, C. Seperti itu Bang Agus. Jadi harus ada perizinan khusus. Nah, itu juga patut dipertanyakan. Karena kenapa? Karena beberapa kali informasi yang kami dapat dari beberapa keterangan saksi menerangkan bahwa ada alkohol yang sekian persen, ya, sekian puluh persen. Nah, perlu kita buktikan. Apabila itu terbukti, maka dalam hal ini penegak perda, ya, Satpol PP itu mempunyai kewenangan untuk menanyakan mana perizinannya, seperti itu. Dan satu lagi Bung Agus, saya tidak senang benar kalau barang ini dipelintir Bung Agus. Ada saya dengar itu statement dari siapa itu namanya saya nggak tahu itu, tapi saya nggak asing lihat orang itu. Satu lah ya. Iya, saya nggak asing lihat orang itu, tapi saya lupa namanya. Dia ngomong begini, kami ini Pak, mohon maaf, usaha yang berizin katanya, usaha yang sudah lengkap izinnya. Kau jangan putar-putar keadaan, ya. Kau ngomong sama orang nggak ngerti bisa, tapi kalau kau ngomong sama orang yang ngerti, terungkap. Yang kau bilang berizin itu apa? Pendaftaran melalui OSS, ya. OSS. Kalau sekarang kan pendaftaran perizinan itu sudah online, Bung Agus. Melalui OSS tadi kan, online single submission. Nah, jadi siapapun yang mau membuka usaha mendaftarkan lewat OSS sistem tadi. Nah, lalu akan terbitlah NIB, nomor induk berusaha. Nah, kalau sebatas itu kau urus, itu berarti belum selesai perkaranya. Sebanyak yang harus di masih banyak. Rekomendasi ya. Betul. Kalau kita resto artinya restoran lah ya. Betul. Artinya makanan itu higienis atau tidak. Pasti. Ada rekomendasi dari dinas kesehatan. Usaha di Kabupaten Aku artinya dari Kabupaten Aku yang mengeluarkan. Betul. Itu maksudnya Pak. Betul. Artinya dari Pak Bupati itu silakan buka kembali, tapi lengkapi surat-surat yang belum lengkap. Belum lengkap. Siap. Izin menambahkan Bung Agus. Yang saya tegaskan tadi, saya sempat mengatakan dengan bahasa menantang tadi ya. Saya tantang bagi pelaku-pelaku usaha yang tidak melanggar hukum. Ya, ayo kita buka. Ya, Anda punya data, Anda punya perizinan, ayo kita buka. Kita duduk bareng, tentukan waktu dan tempatnya, kita jadwalkan. Ayo. Karena begini Bung Agus, yang perlu dipahami. Setiap usaha itu mempunyai kode-kode Bung Agus. Izin usaha itu. Nah, seperti yang saya ketahui, ini sempat saya data Bung Agus. Itu di KLBU itu tadi, KLBI ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu Bung Agus. Kalau dia bersifat karaoke, ya, usahanya, maka kodenya itu harus 93292. Kalau kodenya bukan 93292 berarti sudah melanggar. Satu Bung Agus. Lalu yang kedua Bung Agus, kalau dia itu perizinannya itu adalah diskotik, ya. Kalau di KLBI itu kodenya harus 93294. Ya, kalau dia mengatakan, "Oh, kami izin usaha diskotik, Pak," maka kau harus mempunyai izin dengan kode 93294. Dan sebaliknya Bung Agus, kalau dia adalah usaha itu klub malam, ya. Klub malam ini berbeda lagi Bung Agus. Klub malam itu kategorinya adalah 93291. Malam itu yang ada hall ya. Oh, itu yang DJ itu ya maksudnya. Itu diskotik klub malam. Jadi spesifikasi atau klasifikasinya berbeda. Jangan kau putar-putar. Kau bilang ada izin, kau bilang ada izin. Izin apa? Artinya dalam hal ini Pak Rahmat Hidayat sangat mendukung surat keputusan Bupati. Jelas, kami masyarakat Oku. Siap. Saya tegaskan Bung Agus, kami masyarakat Oku sangat mendukung keputusan Bapak Bupati Oku terhadap usaha-usaha karaoke yang diduga melanggar, ya, perda dan lain-lain. Kami sangat mendukung, sampai kapanpun kami akan mendukung dan kami mengapresiasi, Bung Agus. Bahkan mengawal ya. Bahkan kami siap untuk mengawal, siap untuk mengawal. Jadi itu seruannya sudah ya. Siap. Karena informasinya Bung Agus, mohon maaf, informasinya masih ada yang buka Bung Agus. Ya. Ini bagaimana ya saya lihatnya? Ini kayaknya manusia kebal hukum ini. Ini bukan di negeri nenek moyang elu.
Ini di Indonesia, bro. Iya. Indonesia ada punya hukum sendiri. Ya, harus taat hukum. Jangan begitu dong. Jadi masyarakat nggak punya hak kalau tuh mengeluh keberatan dengan suatu usaha di daerah setempat, punya hak juga kan? Punya hak. Bisa dia mengadukan pengaduan Bisa, bupati ya? bisa, Untuk Bung dicabut Agus. izinnya kan? Bisa. Undang-undang sudah mengatur barang. Betul, Bung Agus. Jadi perlu diketahui juga begini, Bung Agus. Terlepas suatu usaha ini tadi, kegiatan usaha ini tadi katakanlah mempunyai perizinan yang lengkap, Bung Agus ya. Baik NIB-nya sudah terbit, baik perizinan yang berkaitan dengan pemerintah daerah ya. Seperti misalkan tadi tentang makanan adalah dinas kesehatan, keselamatan pengunjung, misalnya pemadam tadi dia harus punya akses darurat ya. Nah, itu sudah clear semua, sudah lengkap pun ya, seandainya terjadi berjalannya usaha itu ada pelanggaran-pelanggaran yang dirasakan masyarakat ya? Yang merasakan masyarakat ya, diadukan. Bisa usahanya itu dicabut izinnya, Bung Agus. Walaupun sudah keluar ya? Betul, karena setahu saya begini, Bung Agus. Kalau zaman dulu itu belum ada sistem OSS ya, belum ada, online itu belum ada. Tetangga kanan kiri depan belakang. Nah, itu Bung Agus. Jadi ada yang namanya kalau kita mau membuka usaha itu SIUP. Mengurus SIUP. SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan. Dulu izin gangguan HO ya. Betul. Lalu ada juga yang namanya SITU. Surat izin tempat usaha. Lalu yang Bung Agus sampaikan tadi ada yang namanya izin HO. Izin HO itu izin gangguan. Seperti buka bengkel. Mendirikan bangunan, kalau dulu izin membuat bangunan sekarang PBG, sudah bangunan gedung. Betul, ya. Sehingga kalau dulu itu terbit ada yang namanya IMB. Ya. Betul, Bung ya? Nah, itu. Jadi pemerintah dalam hal ini kalau di kabupaten itu adalah Bapak Bupati ya atau Ibu Bupati, kalau seandainya itu di gubernur adalah gubernur ya. Kalau di kota dia wali kota, itu mempunyai hak untuk mencabut. Mempunyai kewenangan untuk mencabut. Apalagi legislatif hari ini pun sudah mendukung. Dari Komisi 3 ya. Betul, Bung Agus, dari Jadi beberapa komisi itu mendukung kan? Surat bupati itu dasarnya karena ada temuan dari sidak di lapangan. Betul. Terus dia di tanggal 12 Juli tahun 2025. Jadi Siap. tidak serta-merta bupati mengeluarkan surat kepada para pemilik hiburan itu. Tidak serta-merta, Bung Agus. Bung Agus, ini pemerintahan. Pemerintahan ini pastinya mempunyai mekanisme. Tidak mungkin seorang bupati tiba-tiba ucuk-ucuk mengeluarkan keputusan. Tidak mungkin. Pasti ada proses yang sudah dilalui. Baik musyawarah, baik rapat. Bahkan kalau ada pelanggaran hukum, ada dipintai penasihat hukumnya di Pemda, pasti ada setiap Pemda. Ya? Betul. Ini benar nggak kalau saya buat surat seperti ini? Pasti ada pertimbangan. Betul. Dan perlu kita ketahui juga, Bung Agus, bahwa di setiap pemerintahan masing-masing daerah itu ada yang namanya bidang hukum. Jadi kabak hukum. Nah, itu yang akan mengkaji tentang hukum. Ada juga yang dia di luar, eksternal. Di luar pemerintahan, beliau bukan seorang ASN, bukan seorang PNS, tapi diminta untuk menjadi mungkin bahasanya Staf ya. TA. Kalau di DPRD provinsi itu TA, tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini ada yang membidangi hukum, ada yang membidangi ekonomi, ya itu kepala daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk TA atau staf ahli atau tenaga ahli itu, sehingga yang akan bisa memberikan masukan-masukan dalam membuat suatu keputusan untuk kepentingan masyarakat banyak. Luar biasa ya, bincang-bincang bersama Pak Rahmat Hidayat. Beliau selain selaku lawyer, beliau juga direktur daripada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cinta Keadilan. Siap. Yayasan Cinta Keadilan. Mungkin ada lagi yang tambahan? Satu lagi, Bung Agus, yang mau saya tambahkan. Satu lagi. Jadi ada lagi statement, saya kemarin lihat, Bung Agus ya, mengatakan tidak benar informasi kalau kami bayar pajak cuma 5 juta. Ya. Tidak benar. Kami bayar pajak 10 juta. Bro, kau ngerti nggak maksudnya bayar 5 juta? Itu satu tempat usaha kau itu 5 juta. Kalau ada 2 cabang ya 10 juta. Sekarang ini kan ada yang namanya program KPK yang pernah digaung-gaungkan ya. Siap. Pemerintah Kabupaten Oku, bahwasanya setiap transaksi itu kan harus menggunakan tapping box. Siap. Tapping box itu kan digunakan atau tidak, atau Pak? Izin Bung Agus, karena BPN ya. Ya. Itu istilahnya pajak penambahan nilai ya. Siap. 300.000 tambah 10%. Nah, itu untuk Bapenda
selaku benar-benar. Oke, Mungkin dalam hal ini mungkin nanti akan disampaikan kan oleh instansi terkait. Siap. Bagaimana itu Pak? Oke, baik Bung Agus. Memang kalau itu mau diterapkan, sebenarnya akan ada positif dan akan ada sedikit gejolak, ya. Saya bahasakan gejolak, maksudnya itu mungkin ada yang memandang negatif, ya. Dari sisi positifnya maka akan tersusun, terdata, terdeteksi, ya. Setiap transaksi, sehingga tidak ada yang lewat, Bung Agus. Ya. Benar-benar transparan ya. Betul Bung Agus. Nah, Jadi kalau rame-rame, betul, sepi, ya. betul. Jadi jangan lagi kau bilang kata siapa kami bayar cuma pajak cuma 5 juta, kami bayar pajak 10 juta. Ya 10 juta kalau tempatnya 2 tempat usaha ya wajar dikali 2 5 juta 10 juta. Berarti informasi yang disampaikan oleh teman-teman itu tidak salah, Bro. Tidak salah. Bahkan kalau kita mengecek pajak itu bisa kan ke instansi terkait kan, kita minta informasi, mungkin kalau instansi terkait tidak keberatan ya Pak Rahmat. Apalagi kawan-kawan lembaga atau wartawan dalam hal ini. Bagaimana Pak Rahmat? Bisa nggak seorang media atau lembaga atau masyarakat mempertanyakan pajak ya? Bisa, sangat bisa sekali. Jadi begini Bung Agus. Terkhusus untuk jurnalis media Bung Agus, itu kan memang menjadi apa ya, tugas untuk melaksanakan data ya, iya, dan memberikan informasi kepada publik kan. betul, Jelas, ya, kan? betul Bung Agus. Nah, sehingga ketika seorang jurnalis tadi meminta konfirmasi, katakanlah misalkan kami butuh informasi ini Pak, kira-kira benar nggak ini seperti ini, atau ada yang mau Bapak sampaikan, mereka menolak untuk memberikan informasi, atau kaitannya dengan instansi, kan bisa juga masuk dari instansi Bung Agus, instansi terkait, misalkan isu-isu di luar diyakinkan dengan lembaga yang terkait dalam ini. betul Bung Agus, karena kita kan sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi sengketa informasi itu bisa dilakukan gugatan di Palembang Bung Agus. Walaupun memakan waktu, tapi secara tegas saya menyampaikan bahwa sengketa informasi apabila tidak diberikan informasi, ya, itu kita bisa melakukan katakanlah gugatan, ya, terkait informasi tersebut Bung Agus ke Palembang. Jadi ada di Palembang. Pembicaraan kita ini wawancara Pak Rahmat, satu kata mungkin yang bisa akan dijawab Pak Rahmat. Siap. Surat Bupati itu untuk menutup sementara setiap hiburan yang belum memenuhi surat-surat yang dipinta itu 5 poin itu salah atau tidak menurut Pak Rahmat sendiri? Siap. Nah, selaku praktisi hukum, di mata Siap. hukum bagaimana? Siap. Jadi sangat jelas Bung Agus, ya, bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah hari ini itu melalui proses seperti yang saya sampaikan tadi. Diminta tutup sementara, salah nggak kira Pak Bupati itu? Siap. Tidak mungkin seorang pemimpin, ya, memberikan suatu keputusan, ya, itu tanpa melakukan proses. Pasti harus melalui proses dulu Bung Agus. Baik bekadisme rapat, baik dia misalkan ada yang namanya musyawarah dan lain-lain, pengumpulan data dulu, sudah itu memperingati dan lain-lain, menampung aspirasi dari masyarakat. Jadi kalau menurut hemat saya tidak mungkin seorang pemimpin, seorang kepala daerah itu mengeluarkan suatu keputusan tanpa melalui proses. Artinya dalam hal ini nih bisa dijadikan momentum lah ya untuk menegakkan aturan di setiap usaha yang ada Kabupaten Oku, maksudnya seperti itu ya. Betul Bung Agus, betul. Kita dukung berarti ya. Kita dukung. Pak Bupati ini. Siap. Saya ulangi lagi Bung Agus, kami masyarakat Batu Raja mendukung penuh keputusan Bupati Oku terhadap tempat-tempat usaha yang belum melengkapi, yang diduga, ya, iya, nanti melanggar beberapa aturan, ya, melanggar hukum, ya. Kami mendukung penuh Bapak Bupati, bahkan sampai titik darah penghabisan. Luar biasa. Bahkan kami tadi sempat melontarkan Bung Agus untuk menantang, ya, para pihak yang merasa tidak melanggar hukum. Catat nomor Pak Rahmat. Siap, boleh dicatat 0811 717 2014. Ulangi. 0811 717 2014. Silahkan. Apabila ada pelaku usaha yang merasa tidak melanggar hukum, ya, usaha karaoke-nya itu tadi, silahkan. Ayo, saya menantang untuk kita debat terbuka. Atau datang ke kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Siap. Yayasan Cinta Keadilan. Siap. Yayasan Cinta Keadilan. Siap. Kami siap menunggu. Karena bagi kami menyampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini bincang-bincang panjang lebar ya dengan Bung Rahmat, pengacara
yang peduli dengan kondisi sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini di hari Selasa 26 Agustus tahun 2025 mengenai tema surat Bupati penutupan sementara di tempat hiburan yang diduga melanggar Perda, kata Pak Rahmat tadi ya, dari surat yang sudah disampaikan kepada pemilik hiburan malam di Kota Batu Raja dari Bapak Bupati Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Tambah satu lagi Bung Agus. Ini Satu lagi. Apa lagi? Ini belum closing statement. Closing statement. Ya, siap. Jadi begini Bung Agus, satu lagi saya mau tambahkan, ya. Jadi saya mau nanya nih sama orang-orang yang kemarin berkoar-koar izinnya lengkap katanya ya. Saya mau tanya sama antum, ya. Apakah dibenarkan yang notabene-nya tanda kutip karaoke keluarga itu ada DJ? Ya. Saya ini sering karaoke. Tapi kan itu kan kemajuan zaman Pak Rahmat. Iya. Tidak diperbolehkan. Bagaimana? Begini Bung Agus, balik yang saya sampaikan tadi ke KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, berdasarkan kode izinnya Bung Agus. Kalau memang ada izin, no problem. Betul, kalau dia karaoke kan tadi sudah disampaikan 93 292 kodenya. Tapi kalau dia klub malam 93. Tambah satu lagi Bung Agus. Ini Satu lagi. Apa lagi? Ini belum closing statement. Closing statement. Ya, siap. Jadi begini Bung Agus, satu lagi saya mau tambahkan, ya. Jadi saya mau nanya nih sama orang-orang yang kemarin berkoar-koar izinnya lengkap katanya ya. Saya mau tanya sama antum, ya. Apakah dibenarkan yang notabene-nya tanda kutip karaoke keluarga itu ada DJ? Ya. Saya ini sering karaoke. Tapi kan itu kan kemajuan zaman Pak Rahmat. Iya. Tidak diperbolehkan. Bagaimana? Begini Bung Agus, balik yang saya sampaikan tadi ke KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, berdasarkan kode izinnya Bung Agus. Kalau memang ada izin, no problem. Betul, kalau dia karaoke kan tadi sudah disampaikan 93 292 kodenya. Tapi kalau dia klub malam 93. Demikianlah wawancara saya bersama Bapak Rahmat Hidayat, Sarjana Hukum. Beliau Direktur daripada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cinta Keadilan Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara terkait dengan surat Bupati untuk para pemilik hiburan malam yang diduga melanggar Perda atau belum melengkapi surat-surat yang diminta oleh Bapak Bupati untuk tutup sementara. Demikianlah bersama Bung Rahmat dan reporter Liputan 4 TV Agus Maulana. Saya tutup wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.